Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman salin dan salihah? Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 bersama Ustazah Riswati. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada yang tahu siapa yang mencatat amal baik dan amal buruk kita setiap hari? Ya, benar banget. Nah, teman-teman, kali ini materi pembelajaran kita adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kira-kira ada yang tahu siapa itu malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari nur ataupun cahaya. Dan kira-kira teman-teman ada yang udah pernah melihat malaikat? Wah, pasti belum ada yang pernah melihat. Kenapa? Nah, karena malaikat itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Gaib itu apa ya Ustazah? Nah, gaib itu adalah tidak dapat dilihat oleh panca indera ataupun mata kita. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan tidak pernah membantah. Kemudian, malaikat tidak punya bapak dan tidak punya ibu, apalagi punya anak. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, bahkan tidak pernah merasakan lelah teman-teman. Walaupun begitu, malaikat punya akal, tetapi tidak punya nafsu. Dan malaikat itu sangat khusyuk menjalankan perintah Allah dan selalu bertasbih siang dan malam. Berbeda banget dengan kita manusia, yang mana malaikat ini teman-teman tugasnya adalah mengawasi perbuatan kita manusia. Dan kita tidak akan pernah lolos dari catatan-catatan ataupun dari pantauan malaikat setiap hari. Teman-teman, iman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Adapun makna beriman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada teman-teman. Nah, beriman kepada malaikat ini juga menjadikan kita lebih disiplin dan taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah malaikat, ternyata jumlah malaikat itu sangat banyak. Nah, namun hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan jumlah malaikat yang wajib kita ketahui yaitu berjumlah 10 malaikat. Ke-10 malaikat itu adalah yang pertama malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur rezeki semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Termasuk dia juga mengatur angin, hujan, dan mengatur kesuburan tanaman. Selanjutnya, malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas meniup trompet sangkakala. Teman-teman pernah dengar kan? Nah, ketika datangnya hari kiamat dan saat manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil ini meniup trompet sangkakalanya. Selanjutnya adalah malaikat Izrail. Pasti teman-teman semua sudah tahu apa tugas malaikat Izrail? Ya, benar banget. Tugasnya adalah mencabut nyawa bagi semua makhluk hidup. Nah, termasuk kita manusia.
Nah, teman-teman, ternyata malaikat Israel ini setiap hari dalam sehari bisa sampai 70 kali menghampiri kita, teman-teman, untuk mencabut nyawa kita. Tapi kembali lagi, ketika Allah katakan kun fayakun terjadi, maka malaikat Israel mencabut nyawa kita. Tapi kalau Allah berkata tidak, nah malaikat Israel pun tidak mencabut nyawa kita. Selanjutnya adalah malaikat mungkar dan nakir. Apa tugasnya, teman-teman? Nah, malaikat mungkar dan nakir ini tugasnya adalah menanyakan di alam kubur. Apa yang ditanya? Nah, amal perbuatan kita semasa hidup. Nah, pernah dengar kan ketika manusia dikubur, pertama kali ada malaikat yang akan menanyakan amal perbuatannya, yaitu itulah dia malaikat mungkar dan nakir. Selanjutnya adalah malaikat rokib. Apa tugasnya? Malaikat rokib tugasnya mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi perbuatan amal baik teman-teman itu dicatat oleh malaikat rokib. Nah, jadi ketika teman-teman berbuat baik, malaikat rokib pun mencatat. Kemudian malaikat atid. Nah, sebaliknya nih teman-teman, malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Nah, perbuatan yang buruk yang kita lakukan dicatat oleh malaikat atid. Kemudian ada malaikat malik. Nah, malaikat malik ini dia bertugas menjaga pintu neraka. Wah, naudzubillah min zalik ya teman-teman. Nah, malaikat malik ini dia punya watak yang keras, kejam, dan menakutkan. Nah, karena dia menjaga pintu neraka. Karena apa isi neraka? Nah, isi neraka adalah tempat orang-orang yang disiksa. Disiksa karena apa? Karena perbuatan buruknya selama di dunia. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Ya. Nah, dia wataknya kebalikan dari malaikat Malik. Nah, kalau malaikat Ridwan mempunyai watak yang lembut, ramah, dan menyenangkan. Karena surga adalah tempatnya orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal baik selama di dunia. Adapun penerapan iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama teman-teman, kita merasa diawasi oleh malaikat. Nah, jadi ketika kita ingin berbuat sesuatu, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, kita mengingat kembali ada malaikat loh yang lihat kita. Nah, ada CCTV-nya ya kan. Nah, malaikatlah CCTV-nya. Malaikat yang akan mencatat apakah kita akan berbuat baik, apa berbuat buruk, seperti itu. Kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita yakin semakin kita bersyukur, Allah sudah beri malaikat yang mengatur rezeki kita. Jadi kita tidak perlu takut apakah kita akan mendapat rezeki atau tidak. Kuncinya adalah bersyukur, karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambah rezeki untuk kita. Kemudian kita menjadi rajin beribadah. Kenapa? Karena malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ya, malaikat Israel. Kapan saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan mencabut nyawa kita. Otomatis kita harus bersiap-siap membekali diri kita dengan amal kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah berbuat kebaikan. Kita selalu berbuat kebaikan karena kebaikan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, setelah itu nanti di alam kubur akan dipertanyakan oleh
malaikat mungkar dan nakir. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembelajaran hari ini menjadikan teman-teman lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang penuh cinta dari Ustazah.